Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau mengadakan vaksinasi kepada 560 tenaga kesehatan Rumah Sakit Air Bunda. Vaksinasi ini dilakukan secara bertahap selama 3 hari, dan insya Allah semua tenaga kesehatan Rumah Sakit Air Bunda aman dan terbebas dari COVID-19. Direktur Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau, Dr. Sarah Aine Rahman mengatakan, sebelum tenaga kesehatan divaksin, kita terlebih dahulu melakukan screening terhadap tenaga karyawan yang akan kita vaksin. Di situ ada 16 pertanyaan, yaitu salah satunya, apakah pernah menderita COVID-19? Kemudian untuk ibu hamil, hipertensi, kalau misalnya jawabannya iya semua, maka dia lolos dan akan mendapatkan vaksinasi. Sementara itu, Dr. Wahyu Pranata mengatakan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Mulai dari screening tidak ada kendala. Tadi saya sudah divaksin dan tidak terasa apa-apa, biasa saja, nyaman-nyaman saja, dan sekarang masih tahap observasi. Kurang lebih setengah jam setelah itu vaksin kita akan lihat reaksinya. Insya Allah kedepannya Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau akan dilakukan vaksinasi untuk semua tenaga kesehatan. Lancar, dari screening tadi semuanya aman, tidak ada kendala. Tadi juga sudah dilakukan vaksin ya, nggak kerasa apa-apa sih, biasa aja, nyaman-nyaman aja. Ya tapi sekarang kita lagi fase observasi ya, sekitar setengah jam melihat ada reaksi yang tidak diinginkan ya dari hasil dari vaksin itu ya. Insya Allah juga kita bakal untuk nakes di Rumah Sakit Air Bunda ini dalam 3 hari ini akan dilakukan vaksinasi. Semoga kita juga semuanya dan insya Allah semuanya nakes yang ada di Rumah Sakit Air Bunda terbebas dari COVID-19. Screening itu di situ ada 16 pertanyaan. Apakah pernah menderita COVID, ada hamil, ada hipertensi, atau misalnya ada DM dan lain-lain sebagainya. Itu kalau misalnya dia jawabannya tidak semua, berarti dia lolos untuk vaksinasi, lalu nanti divaksinasi seperti itu. Ada hipertensi. Kalau misalnya hipertensi itu kita ulang lagi pengukuran, kalau misalnya di bawah 140/90 masih bisa divaksin. Ini kalau misalnya ternyata tinggi, kita tunda. Nanti kita berikan obat atau misalnya disuruh istirahat dulu, nanti kita coba lagi. Kalau misalnya bagus, bisa disuntikan. Nggak ada apa-apa, rasanya cuman ya kayak digigit semut lah kalau misalnya mau dibilang, apalagi kalau jarumnya kecil ya nggak kerasa, nggak kerasa gitu kan. Cuman kalau misalnya efek habis sesudahnya biasanya agak perih atau misalnya pegal ya biasa aja. Jadi bisa. Jadi sampai itu nanti kalau misalnya ada keluhan, kan di Linggau ini ada 3 rumah sakit yang untuk menangani COVID. Itu Rumah Sakit Air Bunda salah satunya, yang 2 lagi adalah Rumah Sakit Siti Aisyah dan Siloam. Sebenarnya nanti juga akan dicari, kan dia ada kayak pelacakan namanya. Nanti di situ dilihat apakah benar itu adalah kipi atau memang dia lagi sakit sesuatu, cuman berbarengan sesudah disuntik seperti itu. Oke. Edukasi untuk masyarakat dok yang mungkin masih khawatir divaksin nanti, kira-kira gimana dok, dan apa manfaat vaksin sebenarnya? Ayo kita divaksin kalau saya ya, karena saya merasakan pandemi ini cukup menyulitkan. Jadi saya ingin istilahnya berikhtiar untuk mengakhiri pandemi ini, karena kalau yang menyelesaikan memang bukan kita ya yang di atas untuk menyelesaikannya, cuman kan kita wajib ikhtiar. Bagaimana cara salah satu ikhtiarnya yaitu dengan vaksin ini. Apa sih tujuan vaksin ini? Vaksin ini adalah untuk mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Gimana cara mencapainya? 70% itu harus terpapar, atau baik itu dengan sakit atau dengan divaksin. Sekarang vaksin yang ada saat ini adalah mengcover usia untuk 18-59 tahun. 18-59 tahun itu kan kalau dipresentasikan mungkin sekitar 70%-an atau kurang bahkan ya. Jadi kalau misalnya di antara 18-59 tahun ini aja menolak, nanti bagaimana cara kita mencapai 70%-nya itu? Jadi ayo kita dukung gimana caranya biar vaksinasi ini sukses. Karena sebenarnya vaksin ini adalah inactivated virus. Jadi virusnya sudah mati. Jadi yang diambil adalah bagian lainnya, jadi dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti tubuh itu berusaha mengenali sehingga membentuk dia ketahanan imunitas, atau misalnya
antibody. Nanti dari situ dia akan melindungi orang yang di sekitarnya juga. Jadi insya Allah dia kan karena vaksin mati dia nggak bisa bereplikasi lagi, nggak bisa memperbanyak diri, nggak bisa hidup jadinya di situ. Jadi insya Allah lebih aman dibandingkan. Jadi nggak usah takut lah akan sakit COVID gara-gara di vaksin COVID, karena vaksinnya itu vaksin mati.